imam ini terus berkuasa dalam segala keagungannya. Caranya dengan tetap membuat masyarakat betah dengan kondisi kebodohan dan keterbatasannya. Masyarakat harus tetap miskin supaya terus bergantung pada mereka. Pemberontakan kaum kecil dihadapi dengan merapatkan diri, berkong kali kong dengan para petinggi negeri. Protes kaum kecil tak lebih dari suara latah kawanan kecoa yang masuk kiri keluar kanan, suara rombeng yang jual murah sekalipun tak akan dibeli. Sedang para imam dan penguasa terus bersulang demi perut yang semakin gendut, demi daging yang kian empuk, demi bibir yang kelewat tebal, dan demi ambisi yang kian ranum. Pertunjukan Imam Sabadalah cerewet penuh olok sebagai cara memeriksa sekaligus menghadirkan dunia yang kian cerewet dan terasa mengolok-olok kita, melihat muka buruk kita seraya menertawakannya tanpa harus marah, apalagi membelah kaca cermin itu. Teks Imam Sabadalah ditulis dan disutradari oleh pendiri Nara Teater, Sylvester Petarahuri.
Allah mengampuni. Bukankah pemimpin harus belajar hitam putihnya kehidupan dari yang salah pada yang benar? Di hadapan semesta, semua baik adanya. Cara bergembira mereka yang kedodoran adalah ekspresi jujur dunia remaja. Guru yang mulia, bagaimana soal uang dan kekuasaan? Bagaimana soal uang dan kekuasaan? Uang tak selalu menyesatkan. Kekuasaan dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan agar kita bisa bekerja sama baik di masa depan. Kebijaksanaan adalah, kesejahteraan adalah, kebijaksanaan adalah, kesejahteraan adalah, menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. Iman tanpa kuasa ekonomi akan bikin kita jadi peminta-minta. Itu merendahkan martabat manusia. Kami tidak mengerti, Bapak. Ampuni keluguan kami. Ampuni keluguan kami. Kami tidak mengerti, Bapa. Ampuni keluguan kami. Ampuni keluguan kami. Guru pemimpin miskin. Ajarkan para calon pemimpin tentang kerasnya dunia. Bikin kehidupan yang keras jadi bermakna. Kami harus pergi sebelum terlalu berlarut-larut mendikte dunia. Tugasmu cari kebijaksanaan, gunakan akalmu. Terpujilah Imam Agung kami. Terpujilah Imam Agung kami. Gunakan akalmu. Gunakan akalmu. Kebijaksanaan adalah, Kebijaksanaan adalah menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. Camkan ini. Agama mesti mandiri. Agama adalah pemeluk teguh hukum ekonomi. Calon pemimpin mesti kuasai seluk-beluk ekonomi politik dan politik ekonomi. Membeli tanah, punya visi ke masa depan, termasuk membangun sekolah kepemimpinan. Dan pada sertifikat melekat kuasa atas hak milik itu, termasuk kuasa untuk mencabut hak milik seseorang demi masa depan yang lebih baik. Pemimpin harus licin. Pemimpin harus licin Agar tak mudah dipegang. agar tak mudah dipegang, Supaya gampang berkelit. supaya gampang berkelit. Itulah yang berkenan di hadapan.
pengertian hamba. Berilah sedikit hikmat kebijaksanaanmu, agar hamba jadi adil dan beradab. Tunjukkan kebenaran, agar tidak tersesat jalan kami. Kepada siapa kami harus mengabdi? Tuan-tuankah? Atau adakah kami harus pergi kepada yang lain? Semoga kesejahteraan sosial turun atas kamu, kaum keluarga, sanak saudara, dan buah keturunan kelak. Inilah dia yang terurapi, dan karena segala tutur titahnya. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, dari tenggara sampai barat laut, kabar sukacita telah tersiar. Ini abad baru, ini masa kesejahteraan. Umat yang lebih kokoh harus dibangun. Pandangan yang lebih cerah harus bertahta di gunung-gunungmu. Terang harus turun atas tanah-tanahmu. Untuk itulah aku datang. Apa yang mesti kami lakukan? Bertobatlah. Tunjukkanlah jalan tobat itu. Kami datang bawa perusahaan yang lalu telah lapuk, sesegera mungkin dibuang. Ini zaman baru. Angkat tatap matahari, dunia harus diubah, kampung harus dirombak. Ajaran langit tak mudah bagi kami. Berilah kami contoh-contoh. Berilah kami contoh-contoh. Bukanlah beringin-beringin, bakar dan musnahkan, supaya lenyap berhala-berhala. 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 Angkuh! Gen mereka, gen religius. Gampang tergoda sesuatu yang berbau religius. Lama harus dihancurkan agar yang baru dapat lahir. Mereka butuh akses jalan. Ini momentum yang tepat. Kamu lebih dulu ke sana. Melayani pengobatan, buka sekolah, mengajarkan sabda bahagia langit tentang pentingnya bermurah hati sebagai investasi keselamatan jiwa, pentingnya hidup miskin, dan semangat mengampuni dan membalas ketidakadilan para penindas dengan doa-doa adalah kearifan hidup. Bumi, laut, dan segala isinya adalah milik negara. Bikin mereka miskin, bodoh, dan tak berdaya. Miskin di kehidupan hari ini dan berharap ganjaran di alam bahagia. Kita libur mereka dengan harapan-harapan yang akan datang di keabadian. Orang miskin
tak boleh sekolah terlalu tinggi. Dia pintar, bisa bahan. Mereka akan sangat menunjukkan dan mereka akan loyal pada kita. Dan kamu akan terus berkuasa. Kita tebar harapan. Bangun tempat doa, rumah sakit, pusat layanan kesehatan, konsultasi rohani, pusat pendidikan, dan pelatihan generasi muda. Anak-anak mereka akan studi ke negeri yang jauh, yang akan besarkan nama keluarga, angkat harkat martabat hidup, dan harumkan nama kampung halaman. Mereka akan memberikan anak mereka. Mereka pemilik harapan. Kita pemilik tanah mereka. Kita jadi pemilik tanah mereka. Jika kelak anak-anak mereka datang, lalu menuntut dan meminta tanah tersebut, segera terbitkan dokumen hukumnya. Jika mereka melawan, kita gaji penganggur, preman lapar dan bersusah. Orang lapar akan lebih kejam. Mereka miskin dan orang bodoh saling sikat, saling rujak. Ketika mereka payah, tinggal kita panggil aparat dengan dalih pengacau dan pengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kamu tetap jadi pengendali keamanan dan ketertiban yang harum namanya. Itu isi kampanye yang seksi. Apalagi datang di saat-saat ketika mereka paling menderita. Momentum uluran tangan kecil kita bernilai sangat besar. Mari bersulang. Perut yang semakin gendut, demi daging yang kian empuk, demi bibir yang kelewat tebal, demi kemanusiaan yang kian berbahaya, demi kita yang kian ranum. Ini hukum kehidupan. Yang kuat menang, yang lemah terpecah, yang pintar pimpin, yang bodoh keledai, yang licik unggul, yang lugu lumat. Salah siapa? Siapa salah?
kalian selalu dari tempat sampah. Sampah bagi hasrat-hasrat, juga kemunafikan yang disamarkan dalam busana cahaya, gemerlap dan necis, rapi dan semula tanpa celah. Suara kecoa, suara bata. Masuk kiri, keluar kanan. Suara kecoa, suara lembek. Jual murah, kami tak beli. Hidup ini bukan cuma mimpi, coy. Hidup ini bukan cuma mimpi, coy. Yang di atas pegang kendali, Yang di atas pegang kendali. yang di bawah silakan nahan. Yang di bawah silakan nahan. Kami rujak, kami santap, Kami rujak, kami santap. kami bajak, kami sikat, Kami bajak, kami sikat. sampai lebam, sampai lumah. Sampai lelang, sampai lumar. Kita yang di bawah jangan mau kalah. Mereka di atas, karena kita yang di bawah ini biar cuma keset. Mari kita keluarkan perlawanan. Kita goyang sampai runtuh. Kita goyang sampai runtuh. Kami geol kopengku, kami geol kopengku. Biar pening dan mual, biar pilek dan gerak. Kami geol kopengku, kami geol kopengku. Biar pening dan mual, biar pilek dan gerak. Kami ulek patokmu, kami beretol tempurmu. Kami gasak tempurmu, kami ayak tempurmu. Kami rekam desakmu, kami sebar, kami sebar, kami sebar, kami sebar. Gawat, jerat paling purba. Saya mulai. Saya mau pipis rasanya. Saya juga. Saya juga. Kami tolong bangun yang di kawasan hutan. Kami tolong. Hidup kami tak jadi lebih baik. Dulu, nenek moyang kami tidak bersekolah, tetapi mereka mampu merawat kejujuran dengan lugu. Dan sekarang anak cucu kami berjemaah mencuri sekalipun di rumah ibadah. Leluhur kami amalkan cinta kasih dengan tindakan, bukan dengan muslihat dan mulut berbusa. Bicaralah dengan kami. Kalian siapa? Siapa kalian? Kami beli tanah ini dari tuan tanah. Pemilik ini wilayah. Tuan tanah jaga tanah. Yang tuan tanah bukan yang tuan tanah. Kalian cecunguk tak bertanah. Tak berasal usul. Leluhur kami memilih meninggalkan semuanya karena tak mau tanahkan kampung halamannya kepada komplot asing. Komplot dulu, komplot sekarang. Komplot dulu, komplot sekarang. Aku besar, bukan besar. Aku raja, bukan raja. Tua, bukan tua. Bina adat. Tak beradab. Tak tahu sejarah. Hanya akan bikin kekacauan. Adat bukan tameng, adat bukan dagang. Sejarah bukan dusta, sejarah bukan kusta. Kalian siapa? Jika kami bukan siapa, Anda bukan tuan.
Jika kami bukan siapa, Anda bukan raja. Jika kami bukan punyamu, Anda bukan punya kami. Telepon aparat. Telepon aparat. Penghambat pendidikan dan serang rumah ibadah. Wahai pemimpin, kenapa kau adukan rakyatmu? Wahai petinggi, kenapa kau jual bawahanmu? Wahai ulama, kenapa kau serahkan umatmu? Wahai Tuhan, kenapa kau makan orang-orangmu? Saya serahkan kepada pihak berwajib. Demi 30 keping perak, kenapa kau jual kami? Demi 30 keping perak, kenapa kau jual kami? Kami makin bingung, wahai junjungan kami. Salah dan benar makin kabur. Orang kecil tetap tak punya suara. Yang tak punya suara tak usah didengar. Tapi Abaikan saja. mereka kan ada. Anggap saja sampah-sampah. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, junjungan? Sapu saja. Jika mereka kuat dan besar, Ratakan. terlalu berat dosanya. Supaya terlihat halus, doakan mereka. Ajak umatmu berdoa. Baik kita terlihat senang. Dengan mendoakan mereka, dosa-dosa kita akan jadi lebih ringan. Serupa sandiwara. Kekuasaan memang sandiwara yang unggul siasat, yang piawai bersolek, yang doyan selfie, yang doyan makan, yang rajin berkomplot, yang berani busuk. Dialah menangnya. Kekejaman yang kita samarkan, cepat atau lambat, akan buat mereka melawan. Pemimpin harus tegas, tebas segala yang mengganggu.
disapu layaknya sampah. Beberapa di antara mereka kemudian mendekam di penjara selama 4 tahun. Yang pertama, setelah ditangkap, anak perempuannya terpaksa berhenti kuliah di semester 4 dan merantau ke negeri seberang. Naas memang. Seminggu sebelum ibunya dibebaskan, ia dikirim pulang dalam peti mati sebagai korban penganiayaan majikannya. Yang kedua, seorang ibu. Ketika ditangkap tepat 3 bulan sebelum sambut baru putra sulungnya. Karena tak kuat menahan sedih ketika melihat teman-temannya rayakan sambut baru dengan pesta besar dan musik yang keras, sampai kaca jendela bergetar, sampai cungkil patah hati. Ia kemudian bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur di tengah malam ketika semua orang tidur. Yang satunya ketika ditangkap, setahun kemudian suaminya karena kesepian dan tak kuat menjalin hubungan dengan tetangga yang suaminya merantau hingga berbuah bukti. Mendengar istrinya hamil, suaminya pulang. Karena takut, ia kabur, meninggalkan anak-anak, sedangkan istri masih dalam penjara. Entah kemana, tak ada kabar berita hingga hari ini. Kalian jangan berlarat-larat seperti itu. Berlagak seakan-akan jadi korban. Menyerang adalah upaya paling ampuh untuk mendapatkan jatah. Setelah dapat, bungkam, bisu. Di suatu masa so anti kekuasaan, di masa yang lain jadi kaki tangan penguasa, jadi aktivis, tim sukses, akademisi, jurnalis, bahkan pengurus rumah ibadat. Sulit dibedakan. Saya tidak kuat melihat kondisi ini. Saya mohon undur diri dari sekolah pemimpin rumah ibadah. Saya tak mau memperdayai orang-orang ini. Silakan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Apa syarat orang yang terpilih itu? Tak perlu terlalu pintar. Yang utama, Loyal, pandai kompromi, Pintar bungkus rahasia, Yang wai Cina, rajin cari muka, Bermulut licin, bermuka tebal, suka bertandang ke kamar atasan. salah. Didik mereka, Malah mereka melawan kita. Keturunan ular ludah. biar kami dituduh sesat. Kami tidak pernah meminta-minta dengan dalil-dalil suci. biar kami dibilang pemuja setan. Kami tak makan dari permintaan orang susah. biar kami tak berjubah. Kami tak tolak pembangunan hanya karena takut agama lain. Kami tak makan riba. Kami tak makan hibah. biarkan saja. Buat berapa? Kerja makin sulit, hidup makin susah. Kita lihat saja nanti. Palingan mereka juga datang minta kerja ke kita. Ngamis-ngamis pula. Jangan bicara tentang membangun ekonomi keluarga.
Kenapa yang mulia? Semakin orang berpunya, semakin tinggi posisi tawarnya. Anak-anak mereka akan sekolah lebih tinggi, lebih kritis, dan itu punya potensi mengancam. Lalu kesetiaan dan kesucian? Itu marwah perkawinan. Setia dan suci di zaman ini semakin sulit rasanya. Biarlah mereka mengejar yang sulit-sulit itu. Dan ketika ditemukan fakta sebaliknya dari pasangannya, betapa remuk dan putus asa dirinya. Di saat seperti itu, kita hadir, beri penguatan dan peneguhan-peneguhan. Saat-saat seperti itu, mereka sangat butuh kita. Orang sakit butuh dokter. Ingat. Beras habis. Minggu depan anak masuk kuliah. Babi-babi sudah mati semua. Saya tidak mau bekerja dengan mereka. Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa makan gengsimu. Ini bukan soal gengsi, ini sikap. Uang sekolah tidak bisa dibayar dengan sikap. Kamu tidak paham. Hidup ini nyata. Saya tidak tahan menderita. Saya selama ini melawan mereka. Bagaimana saya bisa bekerja untuk mereka? Kalau kau gengsi, saya pergi omong. Minta supaya kau kerja di sana. Kalau saya tidak sedang hamil, biar saja saya yang kerja. Kenapa menangis, Ibu? Bicaralah. Yang mulia, anak saya 3. Satu mau masuk SMP. Satu mau masuk SMA. Satu mau tamat SMA tahun ini. Mau kuliah. Terus bagaimana? Kami susah sekali. Beli beras pun susah. Suami ibu kerja apa? Ya babi. Babi mati semua. Kena virus. Suami ibu siapa? Muat siapa? Yang biasa disapa 30 itu. Yang terkenal gondrong dan berotot, cocok jadi satpam kebun kelapa. Dia bisa mempengaruhi orang-orang yang dulu lawan kami. Dia kerja yang mulia. Besok suruh dia datang menghadap dan langsung kerja. Terima kasih yang mulia. Yang maha punya cara untuk membawa babi yang keluar dari kandang. Kau diminta kerja besok. Jadi satpam di kebun kelapa. Bagaimana? Saya hadapi orang-orang saya sendiri. Demi keluarga,
dan masa depan anak-anak. Sore Om Tante, selamat sore Om Tante. Mari. Kenapa sudah lama tidak main ke sini? Kenapa Om dan Tante menangis? Tidak menangis kok. Kena asap dapur. Tante lagi masak. Tapi mata Om juga basah itu. Oh, Om laki-laki main sandiwara. Sandiwara? Sandiwara apa? Sandiwara tentang orang-orang susah. Sandiwara itu apa? Acting. Acting itu apa? Seperti topeng. Oh, yang macam orang gila itu. Ya. Tante, Mama suka datang minta uang iuran. Uang iuran apa? Pokoknya iuran, Tante. Tante telepon Mama saja. Tante tidak punya HP ini. Oh, Om tidak punya pulsa. oh, berarti Om dan Tante miskin ya? Bu Din Ojan, Elis Kehi, Venyo, Hero Maran, Jondas, Martin, Zaini Boli, Laus da Silva, Junior, Minggus, Kayla, Oa Shire, penanda artistik Mance RL, penata musik Ipung, penulis naskah dan sutradara the one and only Sylvester beri tepuk tangan sekali lagi penonton-penonton yang berbahagia. Inilah tim dari Imam Sabadalah dari Teater Nara Teater dari Larantuka. Terima kasih. Oke, terima kasih para penonton yang